Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, pada video kali ini saya akan berbagi cara cepat untuk sukses dan kaya raya tanpa kerja keras berarti. Loh, kok bisa? Nggak mungkin. Jika di antara Anda ada yang berpikir bahwa itu tidak mungkin, Anda benar. Sama dengan kebanyakan orang yang selalu meyakini bahwa sukses dan kaya akan terjadi jika Anda disiplin, semangat, fokus, dan bekerja keras. Iya, itu semua benar. Akan tetapi coba kita renungkan lebih dalam, kenapa banyak orang yang udah semangat, disiplin, fokus, kerja keras, tapi nggak sukses juga. Bagaimana jika ternyata ada cara lain untuk membuat Anda kaya dan sukses lebih cepat? Apa itu? Simak video ini sampai selesai. Jika memang sukses didapatkan dengan disiplin dan kerja keras, kenapa masih banyak orang yang sudah disiplin dan bekerja keras tetap belum sukses juga? Ternyata hasil riset menunjukkan ada sesuatu pada alam bawah sadar mereka dan itu harus dibetulin dulu. Pembelajar hebat, ada cara alternatif untuk kaya dan sukses dengan cepat, yaitu dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Kenapa alam bawah sadar itu penting? Karena 88% tindakan Anda dipengaruhi oleh alam bawah sadar dan hanya 12% yang dipengaruhi oleh pikiran sadar Anda. Kasus menarik untuk kita cermati tentang cara pikiran bawah sadar bekerja adalah kebiasaan merokok. Mohon maaf, saya mengambil contoh ini adalah karena mudah dipahami. Saya dulu perokok, tetapi sekarang sudah berhenti merokok. Saya tidak anti perokok. Prinsip saya, Anda mau merokok itu bagus, namun tidak merokok jauh lebih bagus. Itu hanya sebuah pemahaman dan pengambilan posisi dalam melihat sesuatu, oke? Nah, seringkali kita melihat nih iklan di televisi, bahkan tertulis juga di setiap bungkus rokok secara vulgar. Tertulis, merokok bisa menyebabkan kanker, gagal janin, penyakit paru-paru, dan kematian. Merokok membunuhmu, dan lain sebagainya. Apakah tulisan ini dibaca oleh setiap perokok? Iya. Namun apakah mereka lantas berhenti merokok karena takut akan peringatan itu? Tidak juga. Mengapa? Inilah kerja otak. Berdasarkan penelitian, pikiran sadar yang menguasai informasi pengetahuan hanya mendorong 12% dari sebuah tindakan. Sementara pikiran bawah sadar menguasai 88% informasi yang tadi. Dan pikiran sadar itu tidak menjadi gerak karena dalam database otak subconscious mind-nya menyatakan merokok itu nikmat. Merokok memberikan ketenangan. Merokok memudahkan inspirasi datang sehingga itu memberikan daya gerak untuk seseorang merokok. Nah, subconscious mind lah atau alam bawah sadar yang berkuasa. Demikian menariknya daya kerja otak dan pikiran. Maka dari itu kita harus sangat berhati-hati menanamkan hal-hal di pikiran bawah sadar. Apa yang ada di pikiran bawah sadar akan menjadi hal yang otomatis mendorong tindakan pada diri seseorang dan otomatis mendatangkan hasil. Belief sistem Anda atau sistem keyakinan berasal dari mindset. Hal ini akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan. Kabar baiknya itu bukan masalah salah atau benar, karena itu semua bergantung dari masa lalu Anda. Bagaimana nilai yang ditanamkan orang tua, lingkungan, tempat tumbuh dan berkembang, dan peristiwa-peristiwa masa lalu. Jadi, memutuskan menjadi perokok atau berhenti merokok adalah masalah pikiran. Jika Anda benar-benar ingin berhenti, Anda pasti bisa. Jika Anda benar-benar menginginkannya. Mungkin mindset terapi bisa membantu, selain motivasi internal untuk merubah kebiasaan. Pikiran bawah sadar identik dengan otak kanan. Sifat dari subconscious yaitu netral.
ingatan jangka panjang, juga tempat terbentuknya keyakinan. Maksudnya netral di sini adalah pikiran bawah sadar itu tidak mengenal baik, buruk, salah, atau benar. Data yang berhasil masuk itu dianggap suatu kebenaran, kemudian akan disimpan secara permanen atau dalam jangka panjang. Nah, pikiran bawah sadar itu disebut juga sebagai memory bank. Di tempat inilah semua data atau informasi yang pernah kita terima sejak kita lahir hingga saat ini masih tersimpan dengan rapi dan dapat kita recall kapan saja. Ini adalah total 88% yang kita alami setiap hari bahkan tanpa kita sadari. Contoh ya, misalkan Anda berkendara di jalan. Yakin 100% fokus Anda ke jalan. Nggak jarang pikiran kita kemana-mana, tiba-tiba udah sampai deh di rumah, udah sampai deh di kantor. Nah, ciri gelombang pikiran bawah sadar adalah rileks dan sugestif. Tahukah Anda bahwa pikiran bawah sadar Anda itu autopilot? Ketika sudah terprogram akan bekerja otomatis, ia akan menyetir hidup Anda dengan menuju kebahagiaan atau merana, keberkahan atau kesialan, keberlimpahan atau kesempitan, dan itu semua pusatnya ada di pikiran Anda. Apapun hasil merupakan efek dari tindakan yang terjadi dari buah pemikiran kita yang diawali oleh pola pikir, dan itu semua adanya di pikiran bawah sadar. Jadi, jika Anda ingin mengubah hidup secara signifikan, mendapatkan sukses dan kaya raya tanpa kerja keras, yuk program ulang alam bawah sadar Anda. Ada 3 cara memprogramnya seperti yang akan saya jelaskan berikut ini dengan teknik Neuro Linguistic Programming atau NLP. Yang pertama, bersedia membuka pikiran. Berpikir terbuka itu tidak memegang teguh paradigma lama, membuka diri untuk bisa menerima ide-ide baru. Kemudian mendengar untuk memahami, bukan untuk menjawab apalagi mendebat. Bersedia menerima input dari sumber manapun, serta mengambil resiko. Seperti keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru, ada kemungkinan terlihat bodoh di awal karena masih banyak hal-hal yang belum dipahami, dan lain sebagainya. But it's okay. Pilih hal-hal yang mensupport Anda untuk sukses dan bahagia. Lepaskan hal-hal yang tidak mendukung sukses dan bahagia Anda. Bangun kebiasaan baru yang positif, baca buku pengembangan diri, dengarkan audio-audio edukasi dan motivasi, berkumpullah bersama komunitas yang mensupport diri Anda bertumbuh. Yang kedua, lakukan reframing atau membingkai ulang. Contohnya ada pada kisah ini. Ada seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 anak laki-laki semua. Urusan belanja, cucian, makan, kebersihan, dan kerapihan rumah ditanganinya sendiri. Suami serta anak-anaknya menghargai pengabdiannya itu, cuma ada satu masalah. Ibu yang pembersih ini sangat tidak suka kalau karpet di rumahnya kotor. Ia bisa meledak-ledak dan marah berkepanjangan hanya gara-gara melihat jejak sepatu di atas karpet. Dan suasana tidak enak akan berlangsung seharian. Padahal dengan 4 anak laki-laki di rumah, hal ini mudah sekali terjadi dan menyiksa dirinya. Atas saran keluarganya, ia pergi menemui seorang psikolog bernama Virginia Satir dan menceritakan masalahnya. Setelah mendengarkan cerita sang ibu dengan penuh perhatian, Virginia Satir tersenyum dan berkata kepada sang ibu, "Ibu, harap tutup mata ibu dan bayangkan apa yang akan saya katakan." Ibu itu kemudian menutup matanya. Bayangkan rumah ibu yang rapi dan karpet ibu yang bersih mengembang tak ternoda, tanpa kotoran, tanpa jejak sepatu. Bagaimana perasaan ibu? Sambil tetap menutup mata, senyum ibu itu merekah, mukanya yang murung berubah cerah. Ia tampak senang dengan bayangan yang dilihatnya. Virginia Satir melanjutkan, itu artinya tidak ada seorang pun di rumah ibu, tak ada suami, tak ada anak-anak, tak terdengar gurauan canda tawa ceria mereka. Rumah ibu sepi dan kosong tanpa orang-orang yang ibu cintai. Seketika muka ibu itu berubah keruh, senyumnya langsung menghilang, nafasnya mengandung isak, perasaannya terguncang, pikirannya langsung cemas, membayangkan apa yang tengah terjadi pada suami dan anak-anaknya. Sekarang lihat kembali karpet itu, ibu melihat jejak sepatu dan kotoran di sana, artinya suami dan anak-anak ibu ada di rumah. Orang-orang yang ibu cintai ada bersama ibu, dan kehadiran mereka menghangatkan hati ibu. Ibu itu mulai tersenyum kembali, ia merasa nyaman dengan visualisasi tersebut.
Sekarang bukalah mata ibu. Ibu itu membuka matanya. Bagaimana? Apakah karpet kotor masih menjadi kekhawatiran untuk ibu? Ibu itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu maksud Anda, ujar sang ibu. Jika kita melihat dengan sudut pandang yang tepat, maka hal yang tampak negatif dapat dilihat secara positif. Sejak saat itu, sang ibu tak pernah lagi mengeluh soal karpetnya yang kotor, karena setiap melihat jejak sepatu di sana, ia tahu keluarganya yang dia cintai ada di rumah. Kisah di atas adalah kisah nyata. Eugenia Satir adalah seorang psikolog terkenal yang mengilhami Richard Bandler dan John Grinder untuk menciptakan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Dan teknik yang dipakainya di atas disebut reframing, yaitu bagaimana kita membingkai ulang sudut pandang kita sehingga sesuatu yang tadinya negatif dapat menjadi positif. Salah satu caranya dengan mengubah sudut pandangnya, peristiwanya tetap sama, hanya sudut pandangnya yang diubah menggunakan emosi berbeda dan memberikan makna yang berbeda. Yang ketiga, install program sukses dan kaya raya di pikiran Anda. Ibarat komputer, otak itu hardware, pikiran itu software. Yang namanya software itu bisa diinstall, di-uninstall, dihapus, di-reset, sama dengan pikiran bawah sadar kita. Bagaimana caranya? Anda pilih program yang ingin Anda install, lakukan self-talk dan afirmasi selama 90 hari berturut-turut. Pengulangan adalah kuncinya. Jangan anti uang, jangan alergi dengan barang mahal, stop meragu. Anda berhak sukses dan kaya raya tanpa kerja keras berarti. Program ulang pikiran bawah sadar Anda dengan hal-hal yang mendukung sukses dan bahagia Anda, dan yakinlah bahwa Anda bisa sukses tanpa kerja keras berarti. Masih ingat tentang konsep VAK? Nah, untuk Anda yang tipe visual, ketika Anda ingin menginstal program di alam bawah sadar Anda, bisa dibantu dengan gerakan tertentu. Silakan jempol Anda taruh seperti ini. Misalkan kita mau bilang bahwa saya bisa sukses dan kaya raya tanpa kerja keras berarti. Lihat jempol Anda, naikkan ke atas, saya bisa sukses dan kaya raya tanpa kerja keras berarti. Kalau udah ketinggian, turunin lagi, oke? Lakukan itu 5 menit setiap hari. Untuk Anda para auditori, pegang kuping Anda. Kemudian Anda katakan sambil tutup mata, Anda bisa bilang, saya bisa sukses dan kaya raya tanpa kerja keras berarti. Ulang-ulang terus selama 5 menit setiap hari. Kemudian untuk Anda yang tipe kinestesis, kita butuh gerakan. Anda bisa luruskan tangan Anda ke depan dulu, kemudian Anda katakan ini, saya bisa sukses dan kaya raya tanpa kerja keras berarti dengan gerakan saya bisa sukses dan kaya raya tanpa kerja keras berarti. Lakukan 5 menit setiap hari. Selamat mensinkronisasi energi Anda dengan semesta dan rasakan bagaimana keajaiban itu akan mengubah hidup Anda. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing hari ini. Pada video selanjutnya saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Untuk yang baru hadir hari ini, baru kenalan dengan Coach Prim, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang lagi. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.